Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Penjaga Muda. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan seragam yang saya pakai ini, teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah upload konten menggunakan seragam warna biru, dan kali ini saya upload berwarna hitam. Jadi untuk PDL warna biru itu digunakan untuk pakaian dinas lapangan siang, sedangkan berwarna hitam ini atau biru dongker ya, ini digunakan untuk pakaian dinas lapangan malam hari. Lalu tali kur putih dan handbag merah yang saya pakai ini adalah digunakan untuk seorang penjaga tahanan yang bertugas sebagai penjaga pintu utama, teman-teman, atau biasa disingkat dengan P2U. Jadi langsung saja, kali ini saya akan membahas mengenai tahapan seleksi formasi CPNS SLTA Kemenkumham formasi penjaga tahanan, teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seputar CPNS, khususnya CPNS Kemenkumham. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan seleksi dari CPNS penjaga tahanan, teman-teman. Di konten sebelumnya saya sudah membahas mengenai info resmi seputar dibukanya rekrutmen CPNS pada tahun 2023 yang perkiraannya akan dilaksanakan pada pertengahan tahun. Oke, langsung saja. Biasanya untuk formasi CPNS SLTA sederajat, pendaftar yang paling banyak itu pendaftar untuk formasi penjaga tahanan, teman-teman. Untuk kalian yang fresh graduate mungkin belum begitu paham bagaimana sih untuk tahapan seleksi dari penjaga tahanan. Untuk secara umum yang perlu kalian ketahui, seleksi CPNS penjaga tahanan tahapannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dengan basis CAT, dan yang ketiga ada seleksi kompetensi bidang. Untuk seleksi kompetensi bidang ini sendiri dibagi lagi menjadi 3, teman-teman. Ada kesemaptaan, wawancara, dan pengamatan fisik dan keterampilan. Untuk kalian yang belum tahu cara mendaftar CPNS adalah silakan kalian buka portal resmi dari sscsnbkn.go.id. Silakan kalian buat akun di situ. Nanti kalian akan diarahkan untuk pemenuhan administrasi kalian. Jadi kalian akan diarahkan untuk mengupload beberapa dokumen penting yang berguna untuk kelolosan seleksi administrasi, teman-teman. Nah, berbeda dengan yang lainnya, sebelum saya bahas seleksi administrasi, untuk penerimaan CPNS penjaga tahanan, seleksi awal sebelum administrasi ada pengukuran tinggi badan. Ada pengukuran tinggi badan, setelah itu baru pengecekan berkas, teman-teman. Jadi wajib sebelum mendaftar kalian perlu tahu bahwa pelamar untuk SLTA Kemenkumham minimal berusia 18 tahun dan maksimal 28 tahun. Lalu bertinggi badan untuk pria 165 dan wanita 160. Dan yang ketiga adalah pendaftar harus mendaftar sesuai dengan domisili KTP kalian. Kecuali jika kalian ingin mendaftar di luar domisili kalian, kalian harus meminta surat keterangan domisili dari kelurahan setempat yang kalian tinggali, teman-teman. Lalu yang keempat adalah tidak perlu sertifikat pendukung untuk seleksi administrasi ini. Jadi untuk tahap awal kalian tidak perlu melampirkan sertifikat pendukung, ya cukup dokumen-dokumen penting saja. Nah, sedangkan untuk seleksi administrasi sendiri, dokumen yang wajib disiapkan adalah KTP, akte kelahiran, pas foto 4x5 berlatar belakang merah, surat keterangan sehat dari dokter ataupun rumah sakit pemerintah, ya, yang mewajibkan mencantumkan tinggi badan kalian serta berat badan. Lalu dokumen yang selanjutnya adalah ijazah, transkrip nilai, ataupun untuk kalian yang fresh graduate biasanya belum mempunyai ijazah dan SKHU, kalian bisa melampirkan SKL atau surat keterangan lulus. Itu untuk garis besar mengenai seleksi administrasi, teman-teman. Yang kedua ada seleksi kompetensi dasar berbasis CAT. Ya, jadi seleksi paling banyak mengukur pendaftar adalah seleksi kompetensi dasar ini. Namun karena jumlah pendaftar dalam satu provinsi per kategori mencapai 1000 kali lipat kuota,
maka yang dapat lolos ke tahap selanjutnya adalah 3 kali formasi. Sebagai contoh, misalkan yang diperlukan adalah 10 orang, maka yang akan lolos adalah 10 dikalikan 3 kali formasi, jadi 30 pelamar yang akan lanjut ke SKB. Adapun 3 kategori SKD yang perlu kalian ketahui adalah ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi untuk SKD ini masing-masing ada tiga bagian soal, teman-teman. Nah, di sini di tiap-tiap bagiannya kalian harus lolos passing grade agar kalian dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya sebelum dilakukan pemeringkatan 3 kali formasi. Jadi caranya agar kalian dapat lolos SKD ini, kalian harus melampaui passing grade di masing-masing bagian. Setelah itu kalian harus lolos pemeringkatan 3 kali formasi. Setelah itu baru kalian dinyatakan dapat melanjutkan ke tahap SKB, teman-teman. Itu untuk yang seleksi kompetensi dasar. Sedangkan untuk SKB-nya adalah ini berbeda juga dengan CPNS yang lain. Untuk SKB SLTA Kemenkumham ini ada kesemaptaan, ya, ada lari 12 menit, pull up, sit up, 1 run, dan ada pengukuran tinggi badan lagi. Jadi tidak ada tes renang, ya. Kita melihat ke tahun-tahun sebelumnya memang untuk Kemenkumham ini tidak ada tes renang, teman-teman. Tapi diganti dengan tinggi badan lagi. Jadi ada tinggi badan di awal, lalu di SKB ini ada tinggi badan lagi, pengukuran tinggi badan. Setelah itu, setelah tes kesemaptaan, kalian akan melalui wawancara dan ada pengamatan fisik keterampilan atau WPFK. Setelah kalian berhasil melalui 3 tahapan seleksi ini, kalian tinggal menunggu pengumuman hasil integrasi kelulusan kalian, teman-teman. Jadi nanti untuk SKD dan SKB nilainya akan dijumlah dan dihitung pemeringkatannya. Jadi bagaimana, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti tahapan demi tahapan seleksi CPNS penjaga tahanan? Semoga di tahun ini adalah tahun keberuntungan kalian sehingga kalian dapat bergabung di keluarga besar Kemenkumham. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar CPNS. Dan apabila informasi yang saya berikan ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui informasi seputar CPNS penjaga tahanan ini. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.